Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang tercantum dalam kitab beliau Maqalatul Islamin dengan syarah atau penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan syarah penjelasan dari ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa annallaha subhanahu ilahun wahidun fardun samadun la ilaha ghairuh lam yattakhid sahibatan wala walada. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang esa, samadun, tempat bergantung, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Dia tidak menjadikan istri maupun anak. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dari ucapan beliau ini menggambarkan salah satu metode manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ataupun ini juga merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan sifat-sifat Allah. Dengan yang pertama, isbat, menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Ya, sifat Allah adalah yang berhak untuk diibadahi, al-ilah, atau sifat uluhiyah. Kemudian sifat al-ahadiyah, Allah Maha Esa. Demikian pula sifat samadiyah. Ya, ini adalah sifat-sifat yang ditetapkan. Ya, demikian pula sifat-sifat yang lainnya masih banyak. Tidak terhitung atau tidak ada yang tahu berapa jumlah sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat cinta, mahabbah, al-ghadab, murka, ridha, sifat wajah, sifat tangan, sifat istiwa, sifat ulu, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah di dalam Al-Quran. Kemudian metode Al-Quran juga yaitu menetapkan sifat Allah lewat penafian sifat yang tidak layak baginya.
Ya, makanya sudah sering kita sampaikan, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua, sifat yang ditetapkan dan sifat yang tiadakan. Sifat yang ditiadakan, ya, ini sudah diperinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Khumis di sini. Ada yang munfasilun, yang terpisah, itu dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang ditiadakan, yang itu at-tanzi' al-muttasil. Ini yang sekarang kita akan bahas. Amma at-tanzi' al-muttasil, adapun pensucian Allah dari sifat-sifat yang muttasil, yang bersambung kepada zatnya, yaitu yang pertama tanzihullah anis sinati, mensucikan Allah dari sifat ngantuk wan naum, rasa ngantuk dan tidur. Ini yang sudah kita sampaikan, yang dimaksud dengan at-tanzil muttasil ini karena berkaitan dengan tadi sifat-sifat yang bersambung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti tadi istri dan anak, ini istilahnya terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dari sifat-sifat punya anak, punya istri, punya sekutu dan sebagainya. Ini yang tanzih al-munfasil, yang terpisah dari zat Allah. Demikian pula ada yang disucikan dari Allah, yang ini tanzih muttasil, bersambung dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari faktor dalam kalau istilahnya, yang tadi faktor dari luar disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dari sifat ngantuk dan tidur. Dalilnya insya Allah sudah apa semuanya, yaitu apa? Ya, ini akan disampaikan juga pada kelanjutan ini. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dan sudah kita sampaikan, kalau sifat yang ditetapkan, Allah punya sifat ridho, sifat cinta, sifat wajah, kewajiban kita menetapkan apa yang ditetapkan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, selesai. Satu langkah saja. Adapun sifat yang ditiadakan dari Allah ada berapa langkah? Kewajiban ada dua. Yang pertama, menafikan sifat yang dinafikan oleh Allah. Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dalam ayat kursi, Allah tidak ditimpa rasa ngantuk, tidak pula tidur. Kewajiban kita yang pertama menafikan sifat ngantuk tidur dari Allah. Tapi tidak cukup hanya menafikan. Karena sekedar menafikan itu bukan termasuk memuji. Maka langkah kedua apa? Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Kalau dalam ayat ini Allah jelaskan la ta'khudhu sinatu wala naum, didahului dengan al-hayyu al-qayyum. Dua nama Allah. Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Artinya kehidupan Allah sempurna, tidak butuh ngantuk, tidak butuh apa? Tidur. Kata-kata la ta'khudhu sinatu wala naum ini menunjukkan tadi kesempurnaan kehidupan Allah, dan bahwasanya tadi Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada apa? Ngantuk ataupun tidur. Demikian pula yang kita sampaikan nanti, dan juga sudah kita lewati penjelasan, Allah menafikan dari dirinya sifat kedzaliman. Wa ma ana bidzallamin lil abid, tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku. Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ma kana Allahu liyadzlimahum, tidaklah Allah mendolimi mereka. Allah menafikan dari dirinya sifat kedzaliman. Maka tugas kita, kewajiban kita yang pertama apa? Menafikan sifat zalim dari Allah. Kemudian yang kedua, menetapkan kesempurnaan lawan dari kezaliman tersebut, yaitu sifat apa? Keadilan. Allah maha adil dan seterusnya. Dan sudah kita sampaikan juga secara asal sifat yang ditetapkan itu yang diperinci di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah kita lewati tadi, sifat cinta, sifat murka, sifat istiwa, sifat tangan, sifat wajah, dan seterusnya. Itu sifat yang ditetapkan secara asal, diperinci di dalam Al-Quran. Sifatul musbatah ini
disebutkan dalam Al-Quran bitafsil dengan perincian. Adapun sifat yang ditiadakan, dinafikan dari Allah secara asal disebut secara global. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Itu hukum asalnya. Namun kalau ada perinciannya secara umum itu karena ada hikmah, ada tujuan, di antaranya untuk membantah kelompok musyrikin ataupun kafirin yang melecehkan Allah dengan menetapkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti lam yalid wa lam yulad. Allah menafikan dari dirinya punya anak, punya bapak. Karena apa? Orang kafir dari Yahudi, Nasara ataupun musyrikin menetapkan Allah punya sifat anak ataupun bapak. Maka Allah apa? Bantah lam yalid wa lam yulad. Ya, sekali lagi, kalau sifat yang dinafikan itu diperinci dalam Al-Quran secara umum, secara global, ada hikmah di baliknya, ada tujuan di baliknya, di antaranya membantah orang-orang musyrikin ataupun al-kafirin. Demikian pula di antara sifat yang Allah nafikan, yang Allah sucikan dirinya darinya, sifat al-maut, kematian. Dalilnya bisa dilihat surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Allah menafikan dari dirinya apa? Al-maut. Ini mirip juga dengan asina wan naum. Ya, karena dalam segi bahasa al-maut akhun naum atau an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat tidur, demikian pula Allah nafikan dari dirinya sifat kematian. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan sudah kita sampaikan tadi, tugas kita menafikan sifat yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan. Namun tidak cukup hanya menafikan saja, menetapkan lawannya, yaitu Allah sempurna kehidupannya. Dan dari sini pula kita sudah sering sampaikan, ada hubungan erat antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau Allah kehidupannya maha sempurna, kewajiban kita tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah, berdoa, bertawakal kepada yang sudah mati dan yang akan mati. Tidak boleh berdoa, beribadah, bertawakal kepada nabi yang telah mati, kepada wali yang telah mati. Tawakal, ibadah, doa hanya kepada zat yang maha hidup, yaitu hanya Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna, maka wajib berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Maka kufur kalau ada yang mengatakan boleh berdoa dengan menyebut nama Muhammad, karena Muhammad itu juga nama Allah. Ini syirik kepada Allah. Sekali lagi, banyak kesesatan, kekufuran, kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya di sini. Kata salah dai, Muhammad itu juga nama Allah, maka tidak apa-apa mengatakan ya Muhammad, kan itu nama Allah, bukan syirik. Dari mana ini? Orang-orang yang halu, yang apa? Nah, makoli dan seterusnya. Banyak yang mirip, bahkan yang dahsyat dari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nabi Muhammad saja memerintahkan kita untuk berdoa, minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kau ini mengatakan, boleh mengatakan ya Muhammad, karena Muhammad termasuk nama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, hati-hati syubhat luar biasa bergentayangan di mana-mana. Kemudian wal ajaz, Allah menafikan dari dirinya sifat al ajaz, kelemahan. Ini dalilnya di antaranya surat Fatir ayat 44.
Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidaklah ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum baca kitab Al-Aqidah Thahawiyah, itu ada kata-kata di awal kitab, ya, wala syai'a yu'jizu. Di sini ada nggak yang hafal matan Aqidah Thahawiyah? Wala ilaha ghairu wala syai'a mislu wala syai'a yu'jizu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menafikan dari dirinya sifat al-ajaz. Ini kewajiban kita menafikan sifat kelemahan dari Allah. Kemudian yang kedua apa? Menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat, ya, al-quwwah, atau Allah namanya al-qawi, al-matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Demikian pula Allah menafikan dari dirinya sifat az-zul. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat ke-111. Taib yang bawa mushaf silakan dibacakan. Ketemu? Al-Isra ayat 111. Min fadlik, Iqra. Walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli. Ya, Allah menafikan dari dirinya keterhinaan. Kemudian wasafah, wallahu alam, ya, sebatas pengetahuan ana, ini mungkin yang dimaksud adalah al-jahl. Allah menafikan darinya sifat al-jahl. Sebagaimana dalam surat Toha 52, makanya digandengkan dengan wanisyan, yaitu firman Allah, la yadillu rabbi wa la yansah. Allah tidak pernah tidak tahu dan tidak pernah lupa. Dalilnya sekali lagi surat Toha 52 itu gandengan dengan wanisyan. Allah menafikan dari dirinya sifat kejahilan, ketidaktahuan, dan Allah tidak pernah lupa. Ya, dalilnya dua-dua itu. As-safa wallahu alam, kalau mungkin bisa dikasih keterangan, ya, mungkin maknanya al-jahl. Allah menafikan dari dirinya sifat al-jahl. Dan ini sudah kita sampaikan, inilah ilmunya Allah, tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi dengan apa? Kelupaan. Beda dengan ilmunya manusia. Sama. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Ilmunya Allah luas. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh apa? Kelupaan. Adapun manusia dulunya tidak tahu, kemudian belajar baru tahu, kemudian setelah itu apa? Iya. Ngaku kan? Tapi semua demikian. Nah, bahkan yang lebih parah, lupa kalau tidak tahu. Paham? Itu yang paling parah. Bodoh tapi tidak tahu kebodohannya. Ini yang lebih parah lagi, jahil murakkab. Taib. Jadi Allah menafikan dari dirinya al-jahal, ya, demikian pula an-nisyan, untuk menetapkan kesempurnaan ilmunya, ya. Kemudian sifat yang Allah nafikan juga al-ghaflah, kelalaian. Ini dalilnya surat Ibrahim ayat 42. Surat Ibrahim 42. Coba dilihat lagi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah mengira Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Allah menafikan dari dirinya sifat al-ghaflah. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya, bagaimana kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu? Betul ya?
Nah, surat Ibrahim ayat 42. Kemudian wal hajah. Allah menafikan dari dirinya sifat kebutuhan kepada makhluknya. Ini wallahu alam tersirat dalam ayat yang berkaitan dengan nama Allah Al-Ghani. Wa huwal ghaniyyu al-hamid. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada alam semesta, kepada makhluk-makhluknya. Coba lihat surat Ali Imran. Walillahi ala nasi hijjul bait 97 atau berapa itu? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. 97 atau 98 itu? 97. Nah, wallahu alam, Allah ghani, Maha Kaya, tidak butuh kepada al-alamin. Kemudian wa ta'ab wal lughub sama maknanya, yaitu kelelahan. Allah menafikan dari dirinya sifat at-ta'ab wal lughub, kelelahan. Dalilnya akan disampaikan setelah ini, setelah beliau menyampaikan surat Al-Baqarah 255 tentang sinatun wala naum tadi, ayat kursi. Kemudian beliau mencantumkan wa ma massana min lughub. Kami, kata Allah, tidak ditimpa lughub, keletihan, kelelahan, kecapean. Ini juga kata para ulama, Allah sebutkan sifatnya, yaitu sifat kekuasaan dan kekuatan Allah yang maha sempurna untuk membantah statement orang-orang Yahudi. Ya, kalau antum baca, coba lihat lagi surat Qaf ayat 38. Nah, Mikra. Naam, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan tidaklah menimpa kami keletihan, kelelahan. Kata ulama, Allah menafikan dari dirinya sifat keletihan ini untuk membantah statement orang Yahudi yang mengatakan Allah capek, lelah, letih setelah menciptakan langit dan bumi. Ya, sekali lagi, secara asal Allah menyebutkan sifat-sifatnya secara terperinci, yaitu sifat yang ditetapkan. Adapun sifat yang dinafikan Allah sebutkan secara global. Namun kalau Allah sebutkan secara terperinci karena ada tujuannya, di antaranya membantah statement, pernyataan orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasara ataupun al-musyrikin. Taib, ini beberapa contoh sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita menemukan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, tugas kita menafikan sesuai yang dengan Allah nafikan. Yang kedua, menetapkan apa? Kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Kita lanjutkan. Wa ahlu sunnati ashabul hadis yanfuna ma nafahullah an nafsihi wa nafahu anhu Rasulullah SAW. Ahlu sunnah ashabul hadis menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Ahlu sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil Al-Quran dan sunnah, kemana dalil itu berputar. Dalil ke kanan kita ke kanan, dalil ke kiri kita ke kiri. Dalil menetapkan kita tetapkan, dalil menafikan kita apa? Nafikan. Makanya sudah dikasih pondasi dari awal, la yarudduna min dzalika syai'an. Ahlus sunnah yang sejati tidak menolak sedikit pun dari apa yang dicantumkan dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Beda dengan ahlul bidah. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan, nggak cocok dengan akal ditolak, nggak cocok dengan perasaan juga ditolak. Ini Abu Jahal dan satunya siapa? Iblis. Itu kata siapa? Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menolak ayat hadis
dengan akalnya, itu Abu Jahal, kata Imam Dhahabi, yang menolak ayat dan hadis, bahkan menolak akal karena tidak sesuai dengan dzauq perasaan, itu iblis, kata Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun Ahlus Sunnah, sami'na wa shadaqna, kita dengarkan dan kita benarkan semua yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Akal, perasaan harus ikut qala Allah wa qala ar-Rasul. Ya, kalau yang mengaku Ahlus Sunnah tapi menolak hadis dengan dzauq, ini bukan Ahlus Sunnah, namun tadi siapa? Iblis, na'udzubillahi min dzalik. Wala yata'arraduna li sifatil kamal wa nu'util jalal binafyin wala tahrif. Ahlus Sunnah, ahlul hadis tidak pernah mengotak-ngatik lagi sifat-sifat Allah yang maha sempurna, entah dengan menafikan yang Allah tetapkan, tidak pula dengan mentahrif, yaitu menyelewengkan, mentakwil dari makna yang sebenarnya. Tidak menolak sebagaimana kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tidak pula dengan mentahrif, menyelewengkan maknanya. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalil wal ikram. Mereka mengatakan, oh itu maknanya bukan sifat wajah. Allah nggak punya sifat wajah, namun makna itu adalah zat. Bal yadau mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, oh maknanya dua nikmat, dua kekuatan. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadits, ini adalah tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi banyak yang mengklaim Ahlus Sunnah, namun yang palsu, yang imitasi. Sekali lagi, kitab-kitab ulama salaf Ahlus Sunnah yang sebenarnya telah menyebutkan kaidah-kaidah yang baku, yang paten tentang tauhid asma wa sifat. Menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyelewengkan dari makna yang dohir, yang sebenarnya. Wa indahum anna isbatas sifat as-sabita fil kitabi wa sunnah laisa minat tashbih fi syai'. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran bukan termasuk menyerupakan sedikit pun. Ketika Ahlus Sunnah Salafiyun mengatakan Allah punya sifat wajah, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bukan berarti Ahlus Sunnah menyamakan wajah Allah dengan wajah apa? Makhluk. Nggak ada kelaziman. Kalau mereka menuduh seperti itu, sebetulnya itu tuduhan kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran mengajarkan orang untuk apa? Mentasbih. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram bal yadahu mabsutatan. Dan kemudian kalau kita kembalikan kepada mereka, kalau kalian menuduh kita, Salafiyin atau mereka yang namakan dengan Wahabi, menyerupakan Allah dengan makhluk, gara-gara kita menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan. Kalau kita kembalikan kepada kalian menetapkan enggak Allah punya zat? Pasti mereka menjawab apa? Iya. Maka kita katakan, bukankah manusia juga punya zat? Kalau mereka mengatakan iya, berarti kalian apa? Menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, manusia. Kalau mereka mengatakan beda zat Allah dengan zat makhluk, demikian pula wajah Allah nggak sama dengan wajah apa? Namun itulah mencela-mencelinya ahli al-bidah. Kalau kalian menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk gara-gara kita menetapkan Allah punya sifat tangan misalnya, atau Allah istawa di atas arsy, bukankah kalian juga menetapkan Allah punya sifat pendengaran, sifat penglihatan? Pasti mereka menjawab apa? Ya, itu sifat pitu yang mereka tetapkan, yang mereka ajarkan. Kita katakan, bukankah manusia punya pendengaran, juga punya penglihatan? Maka berarti kalian menyerupakan Allah dengan apa? Mereka kalau menjawab, ya beda pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Demikian pula tangan Allah beda dengan tangan apa?
Tidak ada kelaziman. Menetapkan sifat Allah tidak ada kelaziman. Berarti menyerupakan dengan makhluk. Itu hanyalah halusinasi mereka atau ngeresnya pikiran mereka. Bali tasbih fi nafsi sifat la fi isbatiha. Bahkan kata Syekh, bahkan yang dikatakan menyerupakan itu sebetulnya ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ya. Contoh, mereka menafikan Allah tidak bisa bicara dengan suara. Berarti mereka menyerupakan Allah dengan siapa? Orang yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, nanti akan disampaikan juga setelah ini. Ketika mereka menafikan semua sifat Allah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, berarti mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dikatakan Allah nggak punya sifat sama sekali, itu maknanya apa? Allah nggak ada. Dan sudah sering kita sampaikan dan kita tantang. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, namun nggak ada sifatnya. Dan pernah kita sampaikan di sini. Sudah ketemu enggak? Berapa tahun sudah? Ada yang meneliti, sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, namun nggak ada sifatnya sama sekali. Nah, yang ada dapat hadiah. Ya, kalau antum dapat berarti melebihi ulama. Ya, berarti bukan ulama lagi, ngelama. Ya, ulama saja nggak pernah menemukan dan ulama sepakat. Sesuatu yang ada wujudnya, pasti ada sifatnya. Minimal sifat satu. Sifat apa? Wujud ada. Paham ya? Ya, maka kalau mereka mengatakan, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah tadi mengatakan, Allah nggak punya sifat sama sekali, berarti mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Makanya ulama seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-mu'attil ya'budu adaman. Orang yang menafikan sifat-sifat Allah, itu sama dengan orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada. Dulu ada dialog antara ulama Ahlus Sunnah dengan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Allah nggak punya sifat sama sekali. Kata ulama Sunnah, ini ibaratnya sebagaimana kalian mengatakan saya punya pohon kurma. Tapi kalau ditanya apakah pohon kurma di rumah kalian ada batangnya, dia mengatakan tidak ada. Apakah pohon kurma di rumah kalian ada pelepah kurmanya daunnya? Dia mengatakan tidak ada. Apakah buah kurma di rumah kalian ada buah kurmanya? Dia mengatakan tidak ada. Apakah ada akarnya? Enggak ada. Berarti apa? Bohong. Nah, itulah ahlul bid'ah, ya, ahlu halu. Paham ya? Ini sekali lagi perumpamaan orang-orang yang menafikan sifat Allah. Makanya dikatakan yang menafikan sifat-sifat Allah, itulah yang pada hakikatnya menyerupakan Allah dengan apa? Ya, sesuatu yang tidak ada. Nah, kemudian kata Syekh, wa khalafahum al-mutakallimuna fi mafhumi tanzih. Ahlu sunnah wal jamaah diselisihi oleh ahlul kalam dalam pembahasan at-tanzih, pensucian Allah. Atau kalau mungkin bisa ditambahkan dalam pemahaman masalah at-tauhid, ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, kalau ahlu sunnah wal jamaah menetapkan 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid menurut ahlu sunnah demikian. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan ahlul bid'ah dari kelompok ahlul kalam, Jahmiyah dan Mu'tazilah secara khusus, mereka mengartikan tauhid beda dengan tauhid ala ahli sunnah. Mereka mengatakan tauhid adalah nafyul asma was sifat menurut Jahmiyah. Tauhid menurut Mu'tazilah nafyus sifat. Kata mereka Allah itu nggak punya sifat sama sekali. Kalau kita mengatakan demikian, baru ini tauhid. Ya, jadi sekali lagi, tauhid menurut pemahaman ahli kalam yaitu tadi menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ini adalah bentuk mensucikan Allah. Niatnya baik, mensucikan Allah. Kata mereka kalau Allah punya sifat berarti Allah nanti sama dengan
makhluk, maka berarti Allah nggak punya apa? Sifat. Itu niat mereka mensucikan Allah. Ya, namun kebablas sampai apa? Menafikan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata Asy-Syaikh di sini, ahlul kalam menyelisih ahlus sunnah dalam pemahaman at-tanzih. Kata-katanya indah, mensucikan. Namun apa? Maknanya berbeda antara ahlus sunnah dengan ahli al-bidah. Sama dengan kata-kata at-tasbih. Kalau menurut salaf, ahlus sunnah wal jamaah, namanya menyerupakan itu kalau mengatakan misalnya wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu namanya at-tasbih, menyerupakan, yang hukumnya kufur akbar. Seperti kata Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari rahimahumullah, man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Yaitu dengan kata-kata tadi, wajah Allah sama dengan wajah makhluk, itu baru namanya tasbih. Namun ahli bid'ah seperti yang kita sampaikan tadi mengatakan sekedar Anda menetapkan Allah punya sifat wajah itu sama saja dengan menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Beda. Makanya sekali lagi seorang ahlus sunnah harus teliti, harus betul-betul mendalami hal-hal seperti ini. Makanya sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, man talabal ilma falyudaqiq. Barang siapa belajar ilmu agama, apalagi masalah akidah, apalagi masalah tauhid, harus betul-betul teliti. Karena ada satu istilah yang dipahami beda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Nah, faqad ja'aluhu mi'walan lihadmi bunyani sifatillah ats-tsabita fil kitabi was sunnah. Mereka berkedok mensucikan Allah untuk menghancurkan kaidah akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh misalnya, ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, kata mereka tidak, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Pakai ayat juga, ya. Namun sekali lagi mereka gagal paham tentang ayat tersebut dan mereka potong ayat tersebut, tidak diteruskan. Wa huwas sami'u al-basir. Ayat ini surat Asy-Syura ayat 11. Ini adalah akidah Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat, mensucikan tanpa menafikan. Kalau mereka apa? Mensucikan titik dengan sampai apa? Menafikan. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mereka ambil sepotong ini saja. Ya, maka kata mereka Allah nggak punya sifat. Bahkan Jahmiyah tadi mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Karena kalau punya nama berarti sama dengan makhluk. Ya, pakai ayat laisa kamitslihi syai'. Tapi mereka apa? Tidak meneruskan ayatnya wa huwas samiul. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lanjutan ayatnya Allah tetapkan bagi dirinya nama dan sifatnya. Ya, makanya Ahlussunnah mengatakan laisa kamitslihi syai', mensucikan dari penyerupaan terhadap makhluk tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat, menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan. Mensucikan tanpa menafikan, menetapkan tanpa menyerupakan. Itu akidah Ahlussunnah. Makanya secara umum ahlul bid'ah, kelompok sesat itu mengambil sepotong, meninggalkan yang apa? Yang lainnya. Atau mungkin sebagaimana sebagian ulama mengatakan mereka ini seperti fawailul lil musallin, atau imam ketika salat membaca fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang salat, lalu ruku. Berarti yang salat semuanya apa? Gak dibaca ayat selanjutnya. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu metodenya ahlul bidah, memotong ayat, tidak meneruskannya. Manhajnya mereka, kata ulama, manhaj fawailul lil musallin, motong ayat ya untuk apa? Membantah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai sini paham enggak? Hah? Lanjut apa cukup? Lanjut ya. Tapi yang nggak paham nggak apa-apa tanya. Ini memang betul-betul harus konsentrasi. Kalau ya seliut sedikit, ya. Taunya waalaikumsalam saja.
Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais berkata, wa awwalu man adkhala nafya fit tanzih humul Jahmiyah. Kelompok pertama yang memasukkan penafian ya dalam mensucikan adalah kelompok Jahmiyah. Artinya yang menafikan sifat-sifat Allah, bahkan nama-nama Allah dengan kedok mensucikan adalah kelompok Al-Jahmiyah. Ini mumpung ana bawa bukunya, kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, ya, bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Zanadiqah zindik oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah. Ya, beliau mengatakan ya dalam kitabnya ini ada ya bantah-bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Beliau mengatakan wa wajada salasa ayat minal mutasyabih. Kelompok Jahmiyah mereka menjadikan 3 ayat Al-Qur'an ya sebagai yang ya mutasyabih, samar-samar, atau di antara syubhat mereka apa? Memahami ayat 3 ayat ini dengan kegagalan paham mereka. Di antaranya laisa kamislihi syai', ya. Kemudian wa huwallahu fis samawati wa fil ard la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kata Imam Ahmad, ini 3 ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok Jahmiyah dalam kesesatan mereka. Ayat yang pertama laisa kamislihi syai', dipotong sampai di situ. Untuk apa? Menafikan nama dan sifat Allah. Paham ya? Kemudian yang kedua ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ard, Allah di langit dan di bumi, Allah di mana-mana. Yang ketiga la tudrikul absar, Allah tidak dilihat oleh penglihatan. Itu yang mereka jadikan sebagai patokan untuk menafikan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Ya, insyaallah sudah pernah kita bahas semuanya ini. Kemudian kata Imam Ahmad, fabana asla kalami ala hadil ayat. Kelompok Jahmiyah memondasi kesesatan mereka dengan 3 ayat ini. Makanya antum jangan heran, ahlul bid'ah mereka juga pakai apa? Ayat, pakai hadis. Cuma ingat, bedanya dengan ahlus sunnah dakwah salafiyah yaitu dalam masalah pemahaman. Dakwah salafiyah memahami ayat hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kemudian kata Imam Ahmad, wa ta'awwal al-Qur'an ala ghairi ta'wili. Mereka mentakwilkan, memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Wa kadzaba bi hadisi Rasulullah, dan mereka berdusta atas nama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa za'ama anna man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa bi nafsihi fi kitabihi aw haddatsa an rasulu kana kafiran wa kana minal musyabbiha. Ya, ingat sekali lagi, ini ucapan Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan barang siapa yang mengklaim, orang yang mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia dituduh kafir dan dicap menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah apa? Ucapannya kelompok Jahmiyah. Ya, sekali lagi, ini yang masih tetap ya beredar, bergentayangan di tengah-tengah kaum muslim. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana ulang lagi ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata tentang kelompok Jahmiyah, bahkan tentang tokohnya yaitu Jahm bin Safwan. Wa za'ama anna man wasafa Allah bi syai'in mimma wasafa bi nafsihi fi kitabihi aw haddatsa anhu Rasulullah SAW kana kafiran. Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah mengklaim barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam Al-Quran atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka dikatakan kafir oleh siapa? Jahm bin Safwan. Wa kana minal musyabbiha, dan dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya para ulama seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan alamatul Jahmiyah tasmiyatu ahlas sunnah musyabbiha. Ciri khas kelompok Jahmiyah menamakan ahli sunnah apa? Musyabbiha. Gara-gara hanya menetapkan sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sekali lagi kalau ada dai yang ada sekarang, entah di dunia maya, di dunia nyata mengatakan salafi atau wahabi karena menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan Islam musyabbiha mujassimah. Ini pengikutnya siapa? Jaham bin Safwan. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini fa'adalla bi kalami basyaran katsira. Jaham bin Safwan dia menyesatkan banyak manusia dengan ucapannya tadi. Wa tabi'u ala qauli rijalun min ashabi Abi Hanifah, dan diikuti ucapannya oleh sebagian dari murid-murid Imam Abu Hanifah wa ashabi Amr bin Ubaid, dan murid-murid daripada Amr bin Ubaid, Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengambil dari kelompok Al-Jahmiyah, dan diantaranya disebutkan oleh Imam Ahmad di sini kelompok Jahmiyah memperinci sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kita baca yang di syarahnya dulu, syarah Aqidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Kata Syekh, wa awwalu man adkhala nafya fi tanzihumul Jahmiyah. Kelompok yang pertama kali menyebutkan istilah mensucikan Allah, namun menafikan semua sifat Allah adalah kelompok Al-Jahmiyah. Faqad naqala anhum al-Asy'ari fil maqalat annahum ajma'u ala. Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin tentang kelompok di sini Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah kalau antum lihat dalam kitab aslinya ini bisa dilihat jilid pertama halaman 235. Ini ucapan Abu Hasan Asy'ari yang akan dinukil di sini. Jilid pertama halaman 235. Judulnya Syarhu Qaulil Mu'tazilah fit Tauhid. Imam Abu Hasan Asy'ari membuat bab tentang ucapan atau penjelasan ucapan kelompok Mu'tazilah tentang at-tauhid. Apa tauhid menurut Mu'tazilah ini? Anallaha wahidun laisa kamitslihi syai'. Allah Maha Esa, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Masih baik. Wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun setelah itu walaysa bijismin, Allah bukan jisim, wala syabahin, bukan bayangan, wala jusah, bukan badan, wala surah, bukan bentuk, wala syakhs, bukan individu, wala jauhar, wala ard, wala bidi launin, Allah tidak berwarna, wala ta'min, tidak berasa, wala mujasa, tidak, wallahu alam mujasa ini lapang dada, wala bidi harara, tidak punya suhu panas, wala buruda, tidak punya suhu. Ini dari sini saya sudah kita tahu bagaimana kurang ajarnya ahli al-bidah. Ini kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, nanti akan diungkapkan sedikit ucapan beliau dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan ini su'ul adabnya ahli bid'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau anta menyampaikan kepada pemimpin atau kalau mungkinlah kepada bapak Anda sendiri, Pak, sampean bukan koruptor, bukan pembegal, bukan penjahat, bukan perampok, bukan pemulung, bukan pengemis, bukan. Dikasih hadiah apa enggak? Hadiah sandal ya. Sahalah. Itulah ahlul bidah. Ini salah satu ciri mereka kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kurang ajar kepada Rasul SAW. Katanya cinta Rasul, namun hadis yang sahih tolak gara-gara nggak cocok dengan perasa. Ini kurang ajarnya ahli al-bidah yang nggak punya akhlak. Itu adalah ahlul bidah, ahlu asyubhah. Kalau dilanjutkan ini panjang, yaitu tadi menafikan hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak punya suhu panas, suhu dingin, tidak punya basah dan kering, wala yab'ud walaysa bidi ab'ad wa ajza wa jawari wa a'dad. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Kata para ulama, kalau seperti ini tadi, mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Namanya sesuatu yang ada pasti ada di salah satu arah tersebut. Allah fis sama. Kalau mereka mengatakan seperti tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, sama saja Allah tidak Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian intinya kata Imam Abul Hasan Asy'ari, fahada jumlatu qaulin fit tauhid. Inilah kumpulan ucapan mereka. Mereka di sini siapa? Secara asal Mu'tazilah. Cuma sekali lagi tadi, ini mengadopsi dari siapa? Jahmiyah. Mereka ini saling mewariskan. Kata para ulama, likulli qaumin warithu. Setiap kaum pasti ada pewarisnya. Ahlul bid'ah, sampai detik ini ada pewarisnya. Ahlus sunnah juga demikian. Ya, ini sekali lagi ucapan kelompok Mu'tazilah tentang tauhid, dan ini juga disampaikan Imam Ahmad dari kelompok Al-Jahmiyah. Bahwasanya kelompok Mu'tazilah mengadopsi dari Jahmiyah. Imam Ahmad menukil lagi ucapan Jahm bin Safwan tentang hal ini. Contoh yang kita nukil sedikit sini. Jahm bin Safwan mengatakan misalnya di sini, lam yatakalam, Allah tidak berbicara, wala yatakallam, wala yandur ilai ahadun fid dunya. Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Wala yusaf, wala yu'raf bisifat. Allah tidak disifati, tidak dikenal dengan sifat. Wala yaf'al, Allah tidak berbuat. Wala lahu ghaya, wala lahu muntaha. Demikian pula katanya dia, walaysa lahu a'la wala asfal. Allah tidak di bawah, tidak di atas. Wala nawahi, wala jawani, wala yamin, wala shimal. Sekali lagi ini adalah ajaran kelompok Al-Jahmiyah yang diadopsi oleh Al-Mu'tazilah dan juga diwarisi oleh Asy'ariyah, Al-Maturidiyah yang menyatakan tadi, yang mengatakan Allah punya sifat berarti musyabbihah kata mereka. Kemudian kata Imam Abul Hasan Asy'ari, ini sebetulnya masih ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari. Kalau lihat dalam kitab aslinya ini masih sambung ucapannya. Fahada jumlatu qaulin fit tauhid. Ini adalah kumpulan dari ucapan mereka tentang tauhid. Wa qad syarakahum fi hadil jumlah al-khawarij wa tawaif minal murji'ah wa tawaif minasyiah wal maturidiyah. Dan diikuti oleh kelompok khawarij, sekelompok dari murji'ah, kelompok dari syiah dan maturidiyah. Kalau dalam aslinya nggak ada kata-kata maturidiyah sampai kepada asyiah. Intinya antara satu kelompok sesat dengan kelompok sesat yang lain, mereka saling apa? Mengadopsi ajaran kelompok sesat yang lainnya. Adapun Ahlus Sunnah hanya mewarisi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.